Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ando dimanapun berada, sebenarnya Ando heran deh, kenapa banyak sekali orang-orang banyak menyombongkan dirinya, baik dengan hartanya, dengan kepintarannya, atau dengan apapun yang dia milikinya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat Luqman ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jelas sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk tidak sombong, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, sahabat Ando dimanapun berada, jangan sombong ya, karena ternyata zaman dahulu juga ada satu kaum yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kaumnya Nabi Soleh. Atas kesombongannya, karena dia sudah mengaku orang yang pintar, orang yang kaya, maka Allah musnahkan dengan diberikan azab kepada mereka. Yuk simak ceritanya, bagaimana kisah Nabi Soleh dan kaum Tsamud. Setelah sekian lama, Nabi Soleh alaihissalam menyerukan kaum Tsamud untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi sesembahan mereka yang terdahulu, yaitu berhala. Namun banyak sekali orang-orang Tsamud yang tidak menerima, bahkan menolaknya. Nabi Soleh alaihissalam sadar bahwa tidak semua kaum Tsamud menyetujui atas seruannya. Maka sebagian yang menentang atas dakwah Nabi Soleh alaihissalam, mereka membuat tantangan kepada Nabi Soleh alaihissalam untuk membuktikan tentang kenabian Nabi Soleh dengan sesuatu mukjizat. Nabi Soleh alaihissalam sadar bahwa tantangan kaumnya untuk membuktikan berupa mukjizat adalah bertujuan hendak menghilangkan pengaruhnya dan mengikis habis kewibawaannya di mata kaumnya, terutama para pengikutnya. Bila ia gagal memenuhi tantangan dan tuntutan mereka, maka secara otomatis pengikut Nabi Soleh akan bertolak. Nabi Soleh alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberinya sesuatu mukjizat sebagai bukti kebenaran risalahnya, dan sekaligus mematahkan perlawanan dan tantangan kaumnya yang masih berkeras kepala untuk menolaknya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Soleh dengan memberikan mukjizat kepadanya, yaitu seekor unta betina yang keluar dari batu besar.
Maka dengan itu Nabi SAW mengumpulkan kaum Samud untuk menyaksikan mukjizat yang telah Allah berikan kepadanya. Berserulah Nabi SAW, "Wahai kaumku, kemarilah, berkumpullah. Aku akan memberitahukan kalian semuanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberiku mukjizat, yaitu seekor unta yang ada dalam batu besar ini." Seru Nabi Soleh kepada kaum Samud. Kaum Samud pun mengejek tanpa menghinanya. Soleh sudah gila. Iya, Soleh sudah gila. Soleh sudah gila ya. Masa ada unta di batu? Iya, betul. Soleh memang sudah gila. Seru kaum Samud ketika itu. Maka dengan izin Allah, unta pun keluar dari batu besar tersebut. Apa itu yang keluar? Oh iya, apa itu yang keluar? Iya, apa itu yang keluar? Apa yang keluar itu? Kayaknya unta. Iya. Kaum Samud yang ada ketika itu kaget. Mereka menyaksikan sesuatu yang luar biasa yang tidak disangka, yaitu keluarnya seekor unta betina dari batu yang besar. Luar biasa. Inilah mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh kemudian berseru kepada kaum Samud, "Wahai kaumku, inilah dia unta pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kamu ganggu dan biarkan dia mencari makanannya sendiri di atas bumi Allah." Setelah Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Soleh alaihissalam, yaitu berupa unta betina yang bisa diambil air susunya kapanpun untuk kaum Samud, ternyata kaum Samud tidak begitu saja menerima kebenaran Nabi Soleh alaihissalam. Banyak dari kaum Samud yang mengingkari, bahkan mencaci maki, dan yang paling jeleknya adalah mereka membuat rencana untuk membunuh unta yang telah Allah ciptakan tersebut. Kaum Samud pun benar-benar melakukan rencana yang jahat, yaitu membunuh unta Nabi Soleh alaihissalam. Dan ketika itu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul memberikan azab kepada kaum Samud yang tidak mau mensyukuri dan tidak mau mempercayai bahwasanya Nabi Soleh alaihissalam adalah Nabi Allah, utusan Allah. Maka ketika mereka datang ke tempat Nabi Soleh untuk membunuh unta Nabi Soleh tersebut, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab mereka, memberikan azab mereka dengan batu-batuan yang jatuh dari langit menimpa tubuh-tubuh mereka, yang mengakibatkan kematian merenggut mereka. Inilah azab yang telah Allah berikan kepada kaum Samud, kaum yang sombong karena merasa kaya, merasa dirinya pintar, tidak mau menghargai orang lain, bahkan tidak mau mengimani
terhadap Nabi Soleh alaihissalam. Akhirnya kaum Samud pun musnah, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah cerita kisah Nabi Soleh alaihissalam bersama kaum Samud. Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran untuk tidak menyombongkan diri, karena apapun yang dimiliki oleh kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu kepintaran yang Allah telah berikan kepada kita, kita tidak boleh menyombongkan. Harta yang telah Allah titipkan tidak boleh kita sombongkan. Kita harus berbagi kepada sesama yang membutuhkannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.